Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Pastikan saudara dalam keadaan yang baik-baik dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saudara pada pagi hari ini. Amin. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Saudara bisa keluar tempat duduk saudara. Saudara boleh menyalami orang-orang di sekitar saudara dan katakan satu hal yang baik. Katakan firman Tuhan atau janji Tuhan atas orang yang saudara temui. Amin. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita bersuka cita di dalam Yesus, bahwa dialah kekuatan, dialah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita ada hadapi dalam hidup kita, bahkan mungkin sepanjang minggu ini yang mungkin membuat saudara menjadi lemah, membuat saudara menjadi capek, tapi hari ini mari datang kepada Tuhan, mari datang kepada Yesus sebagai tempat perlindungan kita, sebagai tempat menara yang kuat untuk kita menemukan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, bahwa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami hadapi sepanjang minggu ini, mungkin ada begitu banyak keadaan yang sulit, keadaan yang buruk kami hadapi dalam keluarga kami, tapi kami tahu bahwa firman Engkau berkata bahwa Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah setiap orang-orang benar akan berlari dan mendapatkan pertolongannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berbagi hari ini iman kami bangkit, pengharapan kami bangkit di dalam Engkau, ketika kami memanggil kepada nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian yang hidup yang keluar dari mulut kami pada pagi hari ini. Tuhan, bukan karena keadaan, bukan karena situasi, tapi kami katakan karena kami memiliki iman di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan suara
dialah Tuhan segala raja. Katakan bukan bagi Tuhan dan kemuliaan. katakan Tuhan bangkit. Katakan pada sampingan kirimu tutup batu semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala raja. Sampai setiap mulut berseru semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Sekali lagi katakan bukan bangkit, bukan bangkit. Mari angkat tanganmu dan berkati Tuhan pagi hari ini. Nyatakan kebesarannya. Yesus Kristus dialah Tuhan Raja segala raja. Raja kami puji nama Engkau Tuhan. Benar Kau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang memanggil kami. Engkau memberikan kami tujuan, bahkan Engkau memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau memanggil kami sebagai umat-Mu, umat kepunyaan Allah. Engkau memanggil kami sebagai imamat rajani. Terima kasih untuk identitas yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Biar pagi hari ini ketika kami datang menyembah Engkau, bahkan mengangkat tangan kami, Tuhan, kami berdoa bukan ketakutan, bukan kekhawatiran yang menguasai hati dan pikiran kami, tapi kami mau katakan biar Engkau Yesus Kristus yang tinggal di dalam hati kami dan mengambil alih hidup kami. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, naikkan syukurmu pagi hari ini.
thousand peoples, sons and daughters, standing as one in your presence. This is your church, God builder. This is your church, God builder. Jesus, cornerstone, God Yeah.
Yes, it's all about from my heart. Center of this church, yes. Jesus be the center of our church, and every knee will bow, and every tongue shall confess Jesus. Be the center of your church. Jesus be the center of your church. Yes, Lord. And now, setiap lutut berteduh, setiap kita mengaku Engkaulah Tuhan. Oh Jesus. It's all about you, Jesus. Say from my heart. This is your church, God build it. This is your church, God build it. It's not us, Lord, but it's about you, Jesus. Cornerstone, God build it. Jemaat Tuhan, saudara bisa buka mata dan saudara bisa lihat sekeliling saudara. Saudara dalam jemaat ini, bahwa Tuhan tidak pernah memanggil kita menjadi gereja yang sempurna, dan hanya Yesus yang sempurna. Dan one day Dia akan menyempurnakan kita. Ada begitu banyak kelemahan, ada begitu banyak hal yang mungkin menyakiti hati kita, bahkan membuat kita merasa kita gagal, bahkan merasakan kita
I'm not a part of this family. Tapi saudara, pagi hari ini waktu saudara menyembah Tuhan, this is not about you, not about me, not about the leaders, but about Jesus who called you, yang memanggil saudara. This is not about us, but it's about His kingdom. It's about Him, about Jesus, about His purpose, about His salvation yang harus diterima setiap orang-orang terhilang. That's why He call you. Dia memanggil saudara dan saya, saudara yang tidak sempurna, saya yang tidak sempurna, setiap pemimpin saudara yang penuh dengan kelemahan. But He use us. Dia memakai kita. Dia memakai kita. He call us. He call us untuk menjadi umat pilihannya, menjadi imamat yang rajadi. That's you. That's us. Itulah kita. God build it. This is your turn. See Jesus. Jesus. This is your church, God build it. This is your church, God build it. Jesus, Lord, God build it. This is your church, God build Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan atas gereja ini, Engkaulah Tuhan atas keluarga kami, Engkaulah Tuhan atas hidup kami, Engkaulah Tuhan atas masa depan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Engkau, buat rahmat Engkau, buat anugerah Engkau yang tidak pernah habis-habis dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tinggi Engkau Tuhan, Engkaulah pusat dari gereja ini Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami binasa Tuhan. Oleh karena itu kami menaikkan segala pujian kami bagi Engkau Tuhan. Biar setiap hati pagi ini terangkat dan tertuju kepada Engkau, Yesus Kristus, Tuhan, batu karang,
dari gereja ini atas hidup kami Tuhan. Sama seperti Daud berkata dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan di waktu-waktu yang sulit Tuhan, di saat-saat di mana kami tidak bisa melihat masa depan kami Tuhan. Engkau ada di sana, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkaulah Tuhan yang setia Tuhan. Tuhan, pagi hari biar iman kami bangkit Tuhan, biar kepercayaan kami bangkit Tuhan, biar hati kami tertuju pada Engkau. Engkaulah Tuhan kami, dan kepada Engkau hati kami percaya, kepada Engkau gereja ini percaya, kepada Engkau keluarga kami percaya Tuhan, kepada Engkau hidup kami ini kami percayakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Pertolongan Engkau tetap selalu tepat pada waktunya Tuhan, sesuai dengan waktu dan ketetapan Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami bersuka cita Tuhan, kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur Tuhan. Iman kami kepada Engkau Tuhan, syukur kami kepada Engkau Tuhan atas penyertaan Engkau selama 31 tahun Ebenezer Manado. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Sorak-sorak bagi Engkau, penghormatan bagi Engkau, kejayaan bagi Engkau Tuhan kami dan Raja kami, perisai kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang berdoa. Sama-sama katakan amin. Praise Lord. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian, silakan duduk. Saudara menikmati pujian dan penyembahan, amin. Saudara begitu merasakan bagaimana hadirat Tuhan yang terus menyempurnakan, yang terus memulihkan hidup saya pribadi, dan saya percaya saudara pun merasakan hal yang sama, amin. Sekali lagi selamat pagi, selamat datang di Gereja Every Nation Manado. Saya Biasa Mantiri, volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan Gereja Every Nation Manado, sebagai keluarga besar dari Every Nation di seluruh dunia. Saudara, kita tidak hanya di Manado, tapi kita ada di seluruh dunia. Sebagai keluarga besar dari Every Nation di seluruh dunia, kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat kepada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Dan sebagai bagian dari Every Nation, kita ada untuk menghidupi 5 nilai inti, saudara. Pertama adalah ketuhanan, the Lordship of Jesus Christ. Kita tahu bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita ada untuk menghormati Tuhan kita, Lordship of Jesus Christ. Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Raja. Dan kita hidup dalam nilai yang kedua, itu penginjilan. Kita dipanggil, kita diselamatkan untuk menolong orang lain mengikuti Kristus. Dan kita hidup dalam nilai yang ketiga, itu pemuridan, discipleship. Kita dipanggil untuk menjadi murid, sama seperti Kristus. Sebelum Dia naik ke surga, Dia berkata kepada murid-muridnya, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Sadar dan saya kita dipanggil menjadi murid. Sampai kapan saudara? Selama kita hidup kita dimuridkan, dan kita juga menolong orang lain untuk mengikuti Kristus, menjadi murid Kristus. Dan nilai yang keempat yaitu kepemimpinan, the leadership. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin, sama seperti firman Tuhan berkata bahwa kitalah kepala dan bukan ekor. Sadarlah pemimpin. Katakan, saya pemimpin. Katakan ke samping kiri kanan saudara, saudara pemimpin. Kita bisa memimpin ketika kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Tuhan, amin. Dan yang terakhir, kitalah keluarga. Katakan keluarga. Katakan samping kiri kanan saudara, aku keluargamu. Ya. Saudara, ini bukan sekedar slogan semata, tapi betul-betul kita menghidupi keluarga ini. Selama kurang lebih 20-an tahun saya hidup di keluarga ini, di keluarga rohani ini. Saya merasakan bagaimana saya betul-betul diterima dengan segala kekurangan dan kelemahan saya. Dan saya percaya juga
saudara akan merasakan hal yang sama. Amin. Banyak yang lebih tua dari saya di sini. Kita betul-betul hidup dalam nilai ini, kekeluargaan. Dan kalau tadi kita telah sama-sama meninggikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita, saat ini kita akan memberikan persembahan di rumah Tuhan. Sebelum kita memberi, Mazmur 58 ayat 4 berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kita memberi dengan penuh kerelaan hati, kita memberi dengan penuh rasa syukur. Sebelum saudara memberi, pastikan hati saudara rela dan pastikan saudara bersyukur, karena kita tahu bersama semua yang kita miliki saudara semua dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu dalam kehidupan kami, berkat-Mu dalam kehidupan keluarga kami, dalam usaha kami, dalam apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Itu semua hanya oleh karena pertolongan dan penyertaan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami memberi di rumah Engkau Tuhan. Tuhan, berikan kami hati yang rela untuk memberi, dan penuh hati kami dengan rasa syukur atas kebaikan dan kemurahan Engkau Tuhan. Kami siap untuk memberi di rumah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi saudara. Saudara bisa memberi secara tunai maupun non tunai lewat akun gereja yang ada di depan. Sementara Bapak Ibu saudara memberi, ada beberapa pengumuman penting bagi kita semua. Yang pertama adalah perayaan anniversary Jemaat Evanation Manado yang ke-31. Wow, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, Evanation Manado telah ada di kota ini selama 31 tahun. Dan saya percaya bahwa kita akan tetap terus ada. Amin. Karena apa saudara? Karena dasar kita adalah Yesus. Amin. The cornerstone. Dan dalam rangka merayakan ulang tahun ke-31 dari Gereja Evanation Manado, kami mengajak setiap saudara untuk bergabung dalam perayaan ulang tahun yang akan diadakan setelah kebaktian ini saudara, di Lay Garden Pineleng. Kita akan makan siang bersama, kita akan fellowship bersama. Pastikan setiap saudara hadir, amin. Dan pengumuman yang kedua yang tidak kalah penting adalah seminar keluarga. Pada setiap keluarga maupun yang bersiap-siap untuk menjadi keluarga baru, amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung bersama Pastor Dedi dan Ibu Lincen Dun yang akan diadakan hari Rabu tanggal 23 Agustus jam 6 malam di tempat ini, gedung Gereja Evanation Manado. Amin. Dan saat ini saudara siap untuk firman Tuhan? Sebelum kita mengenal firman Tuhan, saya akan memperkenalkan kembali preacher kita pagi hari ini. Beliau adalah Gembala Senior Evanation Bali. Beliau adalah pendiri Bali Star Academy, Kupang Star Academy, Sumba Star Academy. Beliau adalah penasehat Bali Partnership Forum Kerjasama Hamba Tuhan di seluruh Bali. Beliau adalah trainer HLC, signature reader, analis tanda tangan, director assessment of IMAX, pembicara seminar pernikahan dan cara mendidik anak, penulis buku Marriage and Church Leaders, dan beliau juga merupakan anggota dari tim rasuli Gereja Evanation Indonesia, di mana beliau ada di sana sebagai direktur misi Evanation Manado. Kami panggil dengan kasih Pastor Dedin Dun, Pastor Dr. Dedin Dun, Master Teologi CBC. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Check one.
Shalom sekali lagi. Terima kasih Pak Opol bersama tim kepemimpinan untuk berikan saya kesempatan untuk bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini di hari yang spesial buat kita semua ya, hari ulang tahun gereja. Hari yang spesial itu kalau gereja ini masih ada, itu bukti bahwa Tuhan pelihara. Amin. Tuhan menyertai, Tuhan sendiri. Bahkan saya melihat, saya mendengar apa yang dilakukan sejak awal. Ini bukti bahwa Tuhan pelihara, akan terus bertumbuh gereja ini ya. Dan juga orang-orangnya bertumbuh. Coba lihat sebelah saudara, kamu bertumbuh kelihatannya bilang ya. Oke. Biasanya kalau kita, ini keluarga saya ya. Ini ada Bu Lince, Hana, Melissa dan Jeremy. Mereka juga sedang melayani Tuhan di Denpasar sekarang ya. Mereka sangat sibuk untuk pekerjaan mereka dan juga sibuk melayani Tuhan. Itu satu privilege untuk kita bisa punya kesempatan mendidik mereka. Mereka rajin kerja tapi juga cinta Tuhan. Melayani Tuhan juga. Ya. Kadang-kadang kita cuma rajin kerja tapi tidak cinta Tuhan, tidak melayani Tuhan. Ya, bilang sama sebelah saudara, bukan kamu yang begitu. Oke. Nah, kalau ulang tahun biasanya itu ada 3 hal yang sering terjadi ya. Ulang tahun yang pertama kita sebelum tiup lilin kita bikin apa biasanya? Ya. Make a wish ya. Pengharapan kita apa yang kita mau terjadi di tahun-tahun ke depan. Setelah make a wish, tiup lilin, tepuk tangan, pesta-pesta semua, kita mulai duduk diam. Sudah di mana saya sekarang ini? Kita mulai evaluasi hidup kita. Saya sudah umur sekian atau sudah perjalanan sekian tahun, gereja ini sudah 31 tahun, apa lagi yang Tuhan mau buat? Dan apa yang sudah saya lakukan selama ini? Apa peran saya dalam perjalanan 31 tahun ini? Dan setelah evaluasi, bagus sekali kalau Tuhan perlihatkan kepada kita, membawa kita melihat untuk kita U-turn ya. Kita mungkin perlu berputar kembali arah hidup kita. Mungkin kita sudah salah melangkah selama ini, atau kita keliru, atau masih ada yang kurang pas. Kita perbaiki ya, dengan kembali ke jalan yang Tuhan panggil kita ada. Ya, bilang mas saudara, mari kita sama-sama. Kalau perlu U-turn, kita U-turn aja bilang ya. Kita lihat kembali seluruh hidup kita. Kenapa begitu? Kenapa kita perlu merenungkan, mengevaluasi, dan menentukan lagi arah hidup kita? Saya terinspirasi waktu salah satu teman saya berkhotbah, dia kasih di Matius 25 ayat 14. Ya, dikatakan begini. Sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Jadi kalau ngomong kerajaan surga itu seperti apa sebetulnya? Atau apa sih kerajaan surga itu? Kerajaan surga itu berbicara mengenai ada persiapan untuk menuju ke sana. Jadi bagaimana persiapan hidup kita? Apakah saya sedang mempersiapkan untuk besok, lusa, atau untuk tahun depan? Jadi kerajaan, kalau kita ngomong tadi, ini kerajaan surga, kita sedang berbicara apa yang saya perlu siapkan dalam hidup saya. Apa saya sudah melakukan hal yang Tuhan perintahkan kepada saya? Atau saya sedang menghidupi kehidupan saya secara rencana saya, tujuan saya. Tapi yang dicontohkan di sini, hal kerajaan surga itu seperti seseorang yang mau bepergian. Ya, seperti contoh, mau datang ke sini, saya perlu siapkan semua. Siapin pakaiannya, siapin tiketnya, semua harus disiapkan. Ya, nggak mungkin terus datang ke airport, saya mau ke Manado. Tiketnya mana? Saya belum siapkan. Kadang-kadang kita mau ketemu Tuhan juga, mana ini? Maaf Tuhan, saya belum siap. Bilang mas saudara, bukan kamu yang nggak siap ya. Amin. Thank you tadi Miss Mary membawa kita untuk menyembah Tuhan. Saya sangat tersentuh dengan it's all about Him. Semua mengenai Tuhan. Ya. Saya lihat Pak Opol menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa? This is not about siapa pemimpinnya. This is not about siapa yang bicara hari ini. This is not apa yang Tuhan sudah berikan sama kita, tapi ini semua mengenai Tuhan. Apakah saya sungguh-sungguh mencintai Dia? Apakah saya betul-betul melihat Dia sebagai Tuhan saya secara pribadi? Kita bisa bilang lihat gambar itu, oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi Tuhan siapa? Apakah Dia Tuhan buat saya pribadi? Atau Tuhan buat orang-orang? Sangat berbeda, kita percaya Tuhan dan kita menerima Dia secara pribadi untuk saya.
Dia Tuhan saya secara pribadi. Itu akan mengatur semua langkah-langkah hidup saya. Waktu dia Tuhan secara pribadi. Dan kita bersyukur tahun di bulan ini kita merayakan ulang tahun gereja juga, dan pasar kemarin merayakan juga. Dan kita juga merayakan ulang tahun gereja ini, tapi juga merayakan ulang tahun daripada negara kita Indonesia. Amin. Kita bersyukur 78 tahun negara kita sedang menuju menjadi negara maju. Ya, sekarang kita negara berkembang, siap-siap menuju negara maju. Itu apa? Kemurahan Tuhan. This is all about Jesus. Apa yang Tuhan lakukan. Tanpa Tuhan sia-sia hidup kita. Saya ingat betul, kalau saya nggak percaya Tuhan, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya nggak tahu hidup saya kemana hari ini. Setiap kita perlu Tuhan Yesus. Amen. Oke, judul firman Tuhan saya hari ini, saya ambil dari statementnya Bung Tomo itu. Waktu setelah Indonesia merdeka tahun di bulan Agustus 45, kemudian ada agresi militer lagi terjadi di mereka, bagaimana arek-arek Surabaya itu mereka berperang lagi untuk mengusir penjajah yang coba menjajah kembali, dan apa yang terjadi, mereka punya satu semboyan, merdeka atau mati. Itu di zaman itu tahun 45, merdeka atau mati. Tapi bagaimana sekarang? Apa aplikasinya kita sekarang? Apakah kita juga merdeka atau mati? Mungkin tidak perlu mati untuk itu, ya. Karena mereka pada waktu itu berbicara mengenai mereka merdeka dari penjajah atau mereka mati secara jasmani. Dan bagaimana kita sekarang? Diaplikasikan ke sekarang ini. Kita merdeka di dalam Tuhan atau kita mati secara rohani? Saya coba renungkan, kata merdeka itu artinya itu berbicara mengenai hidup kita. Apakah saya merdeka dalam Tuhan? Merdeka dalam Tuhan artinya begini, saya punya kekuatan untuk melakukan yang benar. Itu merdeka dalam Tuhan. Kita punya kekuatan untuk melakukan yang benar. Atau kita mati secara rohani. Karena setiap hari kita buat pilihan. Bahkan secara saintis, setiap hari kita buat hampir 500 keputusan. Dan 200 keputusan yang terpenting dalam hidup kita. Setiap hari kita buat. Tapi apakah saya merdeka? Saya punya kekuatan untuk memilih melakukan yang benar. Karena banyak sekali yang menarik hidup kita untuk membawa ke jalur yang salah. Setiap hari kita harus buat keputusan. Apakah Yesus Tuhan dalam hidup saya atau tidak. Ya, jadi merdeka atau mati. Oke, saya mau ajak saudara melihat firman Tuhan, apa yang saya percaya ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk gereja ini. Saya berdoa supaya Tuhan, jadi gini, saya tidak terlalu terbeban untuk berbicara kepada saudara, karena saya hanya menyampaikan apa isi hatinya Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan Yesus menerjemahkan bagi kita semua apa yang kita dengar hari ini. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, sementara saya menyampaikan isi hatimu Tuhan, saya minta Roh Kudus terjemahkan bagi kami semua, setiap kami pribadi. Bahkan jauh lebih banyak yang bisa kami dengar dengan telinga kami. Pintu surga terbuka. Datanglah Roh Kudus berbicara pada setiap kami. Secara spesifik ke kedalaman roh setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Kita lihat sama-sama di Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Judul perikopnya itu kebenaran yang memerdekakan. Di ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ini dia berbicara dengan ahli-ahli Taurat. Ya, berbicara bahwa dia adalah Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Mereka tidak percaya, mereka bilang Bapa kami itu Abraham. Mereka berdebat dengan dia. Tapi setelah Yesus mengatakan semua itu bahwa dia adalah anak Allah yang datang untuk membawa keselamatan, kemudian Yesus mengatakan kepada banyak orang yang percaya kepadanya. Maka ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada mereka, orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi setelah Yesus mengatakan berbagai hal kepada mereka dalam konteks kesaksian pribadinya, bahwa dia menyaksikan siapa dirinya dan alasan dia datang ke muka bumi ini, dan mereka mulai berdebat dengan dia, tapi dia tetap berkata bahwa aku datang untuk menyelamatkan umat manusia. Setelah dia berbicara panjang mengenai itu, terbagi dualah kelompok orang itu. Ada kelompok yang percaya dan ada kelompok yang tetap tidak percaya. Dan kepada orang-orang yang percaya itu Yesus berbicara spesifik kepada mereka. Dan saya percaya kita di sini semua termasuk kelompok yang percaya. Amin. Jadi kita setelah mendengarkan tadi, kita termasuk kelompok yang percaya. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, setelah terbagi kelompok itu, maka Yesus berbicara kepada mereka dengan spesifik. Apa yang Tuhan bicarakan? Tuhan berbicara bagaimana mereka supaya mereka merdeka dalam hidup. Dan oleh firman Allah saja mereka bisa dimerdekakan. Nah, apa yang 3 poin yang saya mau sampaikan di sini yang Yesus coba perjelas kepada orang-orang yang sudah percaya. Jadi saya sedang berbicara pada orang-orang percaya hari ini, ya. Orang-orang percaya di gereja Every Nation Manado. Ini yang Tuhan sampaikan kepada kita semua hari ini, ya. Yang pertama, orang percaya itu mereka jadi murid. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ini Tuhan katakan pada mereka yang sudah percaya kepada Dia. Yesus ajak ngobrol dengan mereka. Dia berkata, kalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kenapa penting Yesus ucapkan ini lagi? Harusnya setelah mereka percaya, ya sudah. Setelah dia berbicara kepada banyak orang, terjadi 2 kelompok. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tapi setelah harusnya kalau kita sudah berkhotbah seperti itu selesai, orang sudah percaya, yang tidak percaya pulang. Tapi Yesus lakukan, dia kumpulin lagi orang yang percaya kepada dia. Dia berbicara hal yang spesifik kepada mereka. Apa yang Tuhan katakan? Dia bilang begini, kalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kenapa Tuhan peduli sekali mengenai murid? Kenapa tidak cukup hanya percaya dan selesai masalahnya? Harusnya berhenti sudah di situ. Tapi kenapa Tuhan bilang, kalau kamu tetap tinggal dalam firman, kamu adalah murid-Ku. Kenapa Tuhan tidak hanya berbicara, oh bagus, kamu sudah percaya kepadaku, selesai, kamu bisa pulang sekarang. Nah, Tuhan gak berhenti di situ. Setelah mereka percaya, ada penegasan yang spesifik Tuhan sampaikan. Kalau kamu benar-benar percaya dan tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kenapa Tuhan peduli dengan kata murid? Kenapa Tuhan harus spesifik berkata seperti itu? Karena apa? Kalau kita tidak menjadi murid Yesus, kita menjadi murid dunia ini. Kita menjadi murid dari sosmed, menjadi murid dari YouTube, internet, segala hal yang terjadi, itu akan memuridkan kita. Bahkan situasi keadaan akan memuridkan kita. Sekarang ini, di banyak gereja, saya nggak tahu di Manado seperti apa, di banyak gereja terjadi, orang begitu dapat pekerjaan, mereka langsung lari, sambar kerjaan itu, dan diambil, mereka tidak mau peduli lagi yang lain. Tidak peduli lagi dengan pelayanan, tidak peduli lagi dengan Tuhan, pokoknya bekerja. Kenapa? Ada ketakutan. COVID terjadi lagi. Karena COVID begitu menyengsarakan, menyulitkan hidup mereka. Tapi sehingga begitu dapat pekerjaan kayaknya sudah seperti hal yang ditunggu-tunggu selama ini. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya bekerja. Dan bukan hanya percaya. Tuhan bilang, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Karena kalau kita tidak jadi murid Yesus, kita akan dimuridkan yang lain. Tidak cukup berhenti hanya dipercaya kepada Tuhan. Berbeda antara percaya dan jadi murid. Ya, berbeda sekali. Tuh lihat ya.
Bumi ini tempat kita tinggal. Ya, bumi tempat kita tinggal, pijakan kita di bumi ini. Tapi dunia itu adalah sistem kehidupan, sistem yang berlaku. Nah, saya ambil gambar ini di kota New York ini. Ada sistemnya di situ. Kemarin kita jalan-jalan ke sekitar Manado ini, ada sistem yang berlaku di sini. Di rumah tangga kita ada sistem yang berlaku. Di kampus kita ada sistem yang berlaku di situ. Ada budaya tertentu di situ. Di keluarga-keluarga Kristen bahkan ada budaya di situ. Bahkan di agama lain ada budaya di situ. Tapi persoalannya, kita tinggal di bumi, tapi budaya apa, sistem apa yang menguasai kita? Maka Tuhan bilang, kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Kenapa? Hanya murid yang dipercayakan untuk menggeser sistem dunia ini dan membawa sistem kerajaan Allah di muka bumi. Hanya murid yang sanggup melakukan itu. Maka Tuhan bilang, kalau kamu percaya, oke, belum selesai. Kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Karena Tuhan percaya murid. Bahkan sebelum dia naik ke surga, pergilah jadikan sebuah bangsa murid. Kenapa? Di pikiran Tuhan, Tuhan mau bumi ini penuh dengan sistem kerajaan Allah. Dan hanya murid yang bisa menggeser itu, sistem dunia dari keluarga kita. Hanya murid yang bisa menggeser sistem dunia dari pekerjaan kita. Hanya murid yang bisa menggeser sistem dunia dari bisnis kita bahkan. Kantor kita, kampus kita. Hanya murid yang bisa menyelesaikan itu. Saya ingat waktu saya menjadi percaya Tuhan. Kami, sekeluarga percaya Tuhan. Bahkan saya dikandung oleh ibu majelis gereja. Tapi kami percaya Tuhan, tapi tidak jadi murid. Jadi hidupnya jatuh bangun dalam dosa. Saya umur 23 tahun, baru saya menjadi percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu orang, perlahan tapi pasti. Seluruh keluarga saya, satu demi satu datang pada Tuhan. Sistem dunia digeser, masuk sistem kerajaan Allah dalam hidup pribadi lepas pribadi. Kenapa Tuhan peduli dengan murid? Kenapa Tuhan bicara, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Tuhan peduli kepada murid. Amin. Tuhan mau jadi murid. Tuhan mau orang percaya tidak berhenti di situ, tapi jadi murid. Karena hanya murid yang memuridkan orang lain. Amin. Hanya murid yang mampu mendesak sistem kerajaan dunia ini. Di rumah kita ada sistem kerajaan dunia bisa terjadi kalau kita tidak periksa dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu satu buat salah, saling mengampuni apa enggak? Sistem dunia berkata, kalau kamu jahat sama saya bisa 2 kali lebih jahat dari kamu. Apakah ada pengampunan di rumah kita? Ada sistem kerajaan Allah di rumah kita? Apakah ada saling melayani satu dan yang lain di rumah kita? Atau semua nunggu dilayani? Jadi Tuhan mau waktu jadi murid, karena hanya murid yang mampu menggeser sistem kerajaan dunia dari rumah kita. Ingat, dunia ini dikuasai oleh si jahat. Apa itu dunia yang mana? Sistemnya. Pemerintahannya. Makanya waktu Yesus datang ke muka bumi ini, pertama khotbah dia, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sistem kerajaan sudah datang, sudah mendekati kita. Nah, waktu mereka menjadi murid, mereka mulai menggeser sistem dunia itu. Tuhan Yesus sedang bicara jadi gini. Setelah orang menjadi, ada kelompok percaya dan kelompok yang tidak percaya, Tuhan kumpulin lagi. Kalau kamu tinggal dalam aku, kamu jadi murid. Jadi Tuhan sedang bicara kepada bayi-bayi rohani. Kamu perlu jadi murid. Ya, beda bayi sama tentara. Amin. Tentara ini terlatih. Mereka orang-orang yang termuridkan. Bayi itu nggak dimuridkan. Bayi itu apa? Ada masalah sedikit nangis. Amin. Dia tunggu dilayani. Tapi tentara mereka melayani. Berbeda bayi sama tentara. Makanya begitu orang menjadi percaya, Tuhan kumpulin lagi. Kamu percaya, oke, kamu bayi rohani. Kamu perlu dimuridkan supaya menjadi tentara Allah, jadi pekerja-pekerja yang melayani orang lain. Karena dunia terlalu besar, mereka butuh murid-murid yang mendesak pekerjaan setan di muka bumi ini, membawa sistem kerajaan Allah. Coba tanya sebelah saudara, kamu yang mana di gambar ini?
Bayi selalu minta dilayani. Ada masalah dia panggil orang-orang datang semua untuk tolong dia. Kalau tidak dengar, tidak mengerti bahasa, dia akan nangis terus. Untuk orang selesaikan masalahnya. Tapi kalau tentara, ada masalah, dia selesaikan masalahnya. Ada kebutuhan, mereka ada di sana. Untuk menyelesaikan masalah itu. Itu tentara. Dan Tuhan bilang, kita ini tentara Allah. Amin. Tuhan mau tentara. Kalau bayi itu, ya, kita persiapkan mereka untuk jadi tentara. Tapi belum jadi tentara. Mereka perlu dilatih, perlu dimuridkan. Amin. Jadi, dan kabar yang kurang bagusnya hampir di seluruh gereja, kalau disurvei, yang jadi murid itu paling enggak 40% sampai 60%. Semua gereja. Tapi saya percaya di Manado ini bisa 90% nanti. Ya, bahkan 100%. Bilang Mas Belah, yang paling di ngomong itu mengenai kamu. Amin. Jadi sistem dunia, ya, sistem dunia itu tidak mengampuni, itu sistem dunia. Adakah di rumah kita seperti itu? Ya, yang egois tidak suka melayani, yang suka dilayani aja. Bahkan yang tidak bisa memberi. Kenapa? Sistem dunia menguasai dia. Hemat pangkal kaya. Alkitab tidak bilang begitu. Ya, Alkitab tidak bilang hemat pangkal kaya. Amin. Yang Alkitab bilang, banyak orang semakin dia memberi, semakin diberkati. Dia semakin tidak kekurangan. Mau sistem apa yang kita pakai buat pribadi kita? Buat di rumah kita. Yang kita train anak-anak kita, bayi-bayi kita. Apakah hemat pangkal kaya? Tuhan panggil kita memberikan bukan cuma uang kita, tapi hidup kita. Amin. Karena Yesus sudah memberikan semuanya buat kita. Berapa saudara pingin seperti Yesus? Tidak banyak yang pingin seperti Yesus di sini. Kalau Anda pingin seperti Yesus, Anda memberikan hidup Anda kepada Tuhan juga. Kenapa? Karena Tuhan mau seperti itu. Ya. Tidak ada yang bisa menggeser budaya dunia dari hidup seseorang, dari hidup keluarga, dari hidup pernikahan, dari kampus-kampus. Hanya murid yang sanggup lakukan itu. Kenapa? Karena Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa murid, aku menyertai engkau senantiasa. Kita tidak bisa sendiri. Kita perlu jadi murid dan penyertaan Tuhan untuk menggeser dari pernikahan kita, dari rumah kita, dari kampus kita, dari anak-anak kita bahkan. Kita perlu jadi murid. Amin. Kita perlu murid yang sanggup melakukan itu. Ya. Di komunitas kantor kita. Karena doa Yesus itu clear. Di bumi seperti di sorga. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana sih cara berdoa Tuhan? Di bumi seperti di sorga. Apa itu sorga? Ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera. Adakah di rumah kita ada kebenaran, ada sukacita, ada damai sejahtera? Kalau belum ada, kita U-turn. Putar balik, bereskan itu. Jadi murid, karena hanya murid yang sanggup membersihkan itu. Di pekerjaan kita, di bisnis kita, di kampus kita. Hanya murid yang bisa menggeser sistem dunia itu. Kalau enggak, sistem dunia menguasai. Kita bisa ke gereja, tapi sistem dunia menguasai kita. Di ulang tahun ke-31 ini, mari kita evaluasi. Kita U-turn kalau perlu. Karena Tuhan mencari, adakah iman di sini. Saya berdoa Tuhan menemukan iman-iman di tempat ini. Ya. Yang betul-betul sungguh, it's all about you Tuhan. Amen. Seorang murid adalah seorang yang merdeka. Ingat sekali lagi, bayi selalu minta dilayani. Tapi tentara selalu melayani kebutuhan orang-orang. Katakan sebelah saudara, saya ini tentara bilang. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus coba bicara sama orang-orang percaya ini ya? Yang kedua, orang percaya itu dimerdekakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The seven great I am, salah satunya, akulah kebenaran, Tuhan katakan. Akulah roti hidup, akulah jalan, tapi salah satunya, akulah kebenaran. Jadi Yesus yang bisa memerdekakan kita. Supaya kita punya kekuatan melakukan yang benar. Saya ingat betul, berapa tahun lalu ya, kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya bermain, saya pergi ke rumah keluarga saya, ada ponakan saya, ada tante saya, ada om saya di situ. Mereka lagi kumpul di situ
bapak-bapak semua lagi minum-minum di situ ya. Minum segala macam lah ya. Terus saya datang ke situ. Mereka bilang, ayo Pak Pendeta, coba dulu ini. Oh, saya bilang, sorry saya tidak minum. Masa karena pendeta nggak boleh minum ini? Saya bilang begini, bukan karena saya pendeta jadi saya tidak minum. Tapi kan saya orang merdeka, saya punya kekuatan memilih yang benar. Itu orang merdeka. Yesus memerdekakan saya punya kekuatan untuk memilih mana yang benar, mana yang salah. Orang yang dijajah tidak punya pilihan. Tapi sebagai orang merdeka, kita punya pilihan dan punya kekuatan melakukan yang benar. Ya, saya ingat betul waktu saya percaya Tuhan Yesus tahun 89, saya datang ke KKR seperti ini, saya duduk di paling belakang, kemudian ditantang maju ke depan, saya maju ke depan, saya bertobat terima Tuhan Yesus, dan hari itu masih ada rokok Surya 16 di kantong saya. Kan saya merokok dari kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD. Kenapa saya bisa merokok kelas 3 SD? Uang dari mana? Teman saya anak kejaksaan. Duitnya banyak. Setelah kita merokok selama 2 tahun sampai dari kelas 3 sampai kelas 5 kita merokok sama-sama setiap hari. Guru-guru sudah pulang, anak sudah pulang, kami duduk berdua situ. Rokokan sambil ngobrol, bangku kaki begini, kayak udah orang dewasa gitu. Setiap hari begitu. Setelah 2 tahun saya sudah madat dengan rokok, teman saya ini pindah orang tuanya. Susahlah saya cari rokok. Apa yang saya buat? Saya cari, uang gak ada, saya cari itu akar pohon beringin, saya potong, saya coba bakar. Jadi rokok bisa. Kalau tidak percaya, coba aja nanti. Ya. Jadi ceritanya saya datang ke KKR masih ada rokoknya. Begitu saya keluar dari KKR itu, otomatis ya. Kalau kita perokok, otomatis. Jadi begitu keluar jalan langsung ambil rokok, ambil korek. Pas saya mau bakar begini. Saya nggak tahu bagaimana penglihatan seperti apa yang saya lihat. Mungkin seperti Petrus yang waktu mau ke rumah Cornelius ya, dikasih lihat. Saya seperti lihat ada Tuhan Yesus, ada iblis di sini. Tuhan Yesus bilang, jadi don't stop itu rokoknya. Iblis bilang, kau bakar tarik sekali saja. Nggak ada orang rokok bisa tarik sekali, pasti 5-6 kali baru dibuang ya. Iblis bilang, sekali aja enggak apa-apa. Tapi saya melihat ada wajah lain, Tuhan Yesus bilang, berhenti dulu. Dengan air mata. Hari itu juga saya hancurkan rokok saya dan tidak pernah merokok lagi sampai hari ini. Ya, apa yang saya mau bilang? Yesus memerdekakan saya. Waktu kita merdeka, kita punya kekuatan untuk memilih melakukan yang benar. Amin, saudara. Coba tanya sebelah, kamu punya kekuatan melakukan yang benar? Kalau belum, Anda perlu Tuhan Yesus. Ya. Karena hanya ada satu kekuatan yang sanggup mengalahkan dunia ini. Sesuatu yang tidak berubah. Yang sekalipun bumi berlalu, langit bergoncang, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya dikatakan. Jadi firman Tuhanlah, kebenaran itulah yang mampu menguatkan, memerdekakan Anda dan saya. Ya, mengalahkan dunia ini. Jadi apa mengalahkan dunia? Iman kita, percaya kita. Ya, dan saya ingat betul ya, waktu saya percaya Tuhan Yesus sejak tahun 89. Saya percaya Tuhan Yesus. Tapi apa yang saya alami? Saya masih kekurangan terus. Mau bikin ini terus kekurangan. Saya ingat betul tahun 2005, saya sedang berdoa di ruangan saya. Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau Tuhan secara pribadi, Engkau Tuhan dalam hidup saya. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Karena di situ banyak buku-buku yang saya simpan di ruangan saya. Setelah saya berdoa, Tuhan tuntun saya. Saya buka satu buku yang dibahas itu mengenai 2 Korintus 9 ayat 10. Aku yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Aku juga yang melipat gandakan dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Hari itu saya dibukakan satu pengertian. Saya tidak akan pernah kelimpahan sampai saya menabur. Ya. Jadi saya tidak dikuasai, jadi selama itu mungkin saya dikuasai hemat pangkal kaya. Tapi hari itu kebenaran ini memerdekakan saya. Bahwa saya perlu menabur dengan lebih lagi. Karena hanya dengan cara menabur. Bahkan kalau saya menabur juga itu bukan dari punya saya. Firman Tuhan mengatakan begini, Dia menyediakan benih untuk saya, menyediakan roti untuk saya. Jadi apa yang saya terima selama sebulan itu, ada benih, ada roti. Jangan dimakan semua, jangan ditabur semua juga. Tapi kita tahu mana benihnya, ditabur, roti dimakan. Tapi banyak orang dimakan semua. Itu yang saya alami juga. Tapi kebenaran memerdekakan saya. Jadi yang perlu buat kita, hanya taat. Karena waktu saya menabur, Tuhan juga yang melipat gandakan. Bukan saya yang bikin.
Jadi setiap kali Anda menabur, Tuhan kasih jenis. Misalnya ada tabur hari ini, seperti tadi persembahan Anda tabur. Ada yang jadi toge, 3 hari Anda tuai. Ada yang jadi pepaya, perlu 8 bulan baru tuai. Ada yang jadi padi, perlu 3 bulan. Nah, siapa yang paling tahu kebutuhan kita? Di masa depan, Tuhan yang paling tahu. Jadi jangan melihat angin untuk menabur, tabur saja setiap kesempatan. Waktu kita menabur kita tidak tahu kebutuhan kita 3 hari lagi, 10 tahun lagi. Tapi Tuhan paling tahu ini jenis apa benih ini. Biarkan Tuhan menamai jenis itu. Mungkin toge, tapi yang paling cepat taburlah senyum Anda, maka di saat itu juga Anda akan tuai. Amin. Sama hal seperti perempuan pendarahan itu, ya. Dia sebetulnya ya, perempuan ini yang mengalami pendarahan sampai dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan. Dia tahu kebenarannya. Dia disembuhkan pada waktu itu juga ya. Dan apa juga yang terjadi pada saya waktu saya mengalami sakit gula. Tapi kebenaran Tuhan memerdekakan saya. Menyembuhkan saya. Karena saya tahu oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Waktu saya baca itu ini kebenaran masuk dalam hidup saya. Jadi kebenaran itu memerdekakan kita, bukan dari sistem dunia, dari sakit penyakit juga. Ya, dan juga saya ingat kesaksian kemarin ada salah satu jemaat kita yang lagi sekolah di Amerika. Mereka suami istri sama anak pergi ke sana. Dan singkat cerita, mereka istrinya hamil. Hamil ketiga sampai 6 bulan diperiksa, bayi itu tidak tumbuh baik. Jadi dengan teknologi Amerika Serikat, bayi itu tangan dan kakinya tidak akan tumbuh. Bulan ke-6, bulan ke-7, bulan 7 lewat, mereka beberapa kali periksa ke berbagai dokter yang mereka temui untuk periksa itu. Sama diagnosanya, kaki dan tangan tidak akan tumbuh. Jadi mungkin lahir buntung, kaki maupun tangan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka mencari Tuhan, mereka percaya sama Tuhan. Dan mereka temukan satu ayat dalam Mazmur 77 ayat 14. Dikatakan begini, Tuhanlah yang melakukan keajaiban di antara bangsa-bangsa. Mereka pegang janji itu, mereka confesskan itu. 9 bulan kemudian, anak itu lahir. Kaki tangannya normal semua. Kebenaran memerdekakan. Kenapa? Dia dokter dari segala dokter. Jadi apapun yang kita alami, sistem dunia yang coba menekan kita, kita perlu kebenaran yang memerdekakan kita. Apakah saya bisa memilih hidup benar setiap hari? Ya, seperti Paulus dan Silas juga. Waktu mereka sedang dalam penjara, dirantai semua, pintu terkunci semua, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Saat mereka menyembah Tuhan, semua rantai terlepas. Mungkin kita tidak dirantai seperti itu. Pikiran kita mungkin sedang terjajah. Ya. Bisnis kita mungkin sedang terjajah. Cara berpikir kita mungkin sedang terjajah. Waktu kita menyembah Tuhan seperti tadi. This is all about God. Tuhan, aku menyembahmu. Ada ketakutan berkali. Ada merasa tertolak cara berpikirnya. Waktu kita datang menyembah Tuhan, dia memerdekakan kita. Amin. Dikatakan firman Tuhan masuk ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Jadi firman Tuhan adalah yang sanggup. Sebab Tuhan sendiri yang sanggup memerdekakan Anda dan saya. Kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Jadi milikilah firman Tuhan dalam setiap situasi. Kalau saya bilang tadi ulang tahun ini kita evaluasi. Evaluasi juga hidup kita. Sesuai enggak cara hidup saya dengan firman Tuhan? Apakah saya masih tergolong orang-orang simptom daripada COVID ini? Yang begitu dapat pekerjaan, lupa semua. Pokoknya kerja saja untuk mengantisipasi COVID berikut. Lupa untuk melayani Tuhan. Lupa untuk memuridkan. Saya mau bilang sama saudara, saya ini pendeta, pastor ya. Pastor pasti punya kerjaan banyak sekali. Tapi saya tahu betul, pastor itu hanya status. Saya ini adalah orang yang dipanggil Tuhan menjadi penjala manusia. Jadi setiap minggu saya usahakan ketemu satu orang. Untuk saya engage, saya memuridkan dia. Kenapa? Untuk itu saya ada di muka bumi, untuk itu. Menolong orang lain menggeser sistem dunia dari hidupnya.
supaya dia juga bisa menolong orang lain. Jadi siapapun kita sebenarnya kita dipanggil untuk pergi jadikan sebuah bangsa murid. Kita suka atau tidak suka, coba kita evaluasi dulu, apakah saya sedang memuridkan orang lain? Kalau tidak, kita perlu U-turn. Apakah saya sedang melayani? Kalau tidak, kita perlu U-turn. Karena kalau tidak, apa? Kita seperti bayi yang percaya, tapi kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Makanya firman Tuhan bilang, seperti Paulus mencatat ya, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Beri perhatian kita, beri hidup kita buat orang lain, beri waktu kita buat orang lain. Minimal satu orang dalam seminggu Anda lakukan itu. Karena itu alasan kita masih hidup sampai hari ini. Mereka membutuhkan kita. Amin. Yang terakhir ketiga, orang percaya menang atas dosa. Ini yang Tuhan bicara. Jadi setelah mereka menjadi percaya, penegasan Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang berbuat dosa. Ada di sini yang pernah buat dosa? Oh, nggak ada di sini ya. Jadi setiap orang, jadi siapapun Anda yang pernah berbuat dosa, Anda adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Nah, pada saat ini Tuhan berbicara dalam konteks budaya mereka. Kalau seseorang itu budak, ya, atau kita lihat seperti Yusuf ya. Yusuf kan dibuang dalam sumur, kemudian dijual, dibeli, kemudian dibawa ke pasar budak. Nah, dia jadi budak. Jadi dalam dirinya terlabeling bahwa dia itu budak. Nah, selama dia di pasar budak itu, dia akan tetap jadi budak di situ sampai ada yang datang menebus dia, membeli dia. Singkat cerita, Potifar datang membeli dia. Potifar beli dia, bawa ke rumahnya, menjadi budak di rumahnya. Tadinya dia budak di sini, tapi dia dibeli jadi budaknya Potifar. Nah, dan dia akan terus jadi budak sampai ada yang menebus dia. Jadi budak itu tidak punya hak mengatakan tidak. Budak hanya mengatakan yes, apapun yang disuruh. Sampai berselingkuh dengan tuannya itu, Abraham ya punya budak. Budak Hagar itu ya. Sampai yang masalah sampai hari ini gara-gara selingkuhnya dia itu. Kenapa? Karena budaknya itu mengatakan ya apa saja yang tuannya minta. Jadi itulah budak pada zaman itu. Mereka tidak punya hak bicara, tidak punya hak mengatakan semua. Jadi ini Tuhan sedang membawa kita pada konteksnya. Sekalipun kita orang percaya Tuhan. Kalau kita berbuat dosa, kita adalah hamba atau budaknya dosa. Tidak ada yang bisa melepaskan kita dari itu. Sampai ada yang datang membeli kita. Tapi kita dibeli juga. Kita tidak bebas, kita tetap budak daripada yang membeli. Kita tetap hamba daripada yang beli. Nah, Yesus datang memberikan hidupnya, mati di kayu salib dengan darahnya, dia beli kita. Nah, waktu Yesus beli, kita tadinya hamba dosa, kita budak dosa, kita dibeli, kita bebas dari budak dosa. Kita punya Tuhan yang baru sekarang. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Jadi kita juga harusnya tidak mengatakan tidak kepada Yesus. Mengatakan ya. Kita tetap hamba. Kalau kita bukan hamba Yesus, kita hamba dosa. Hanya dua itu aja. Makanya Tuhan pertegas, kalau kamu masih berdosa, kamu tuh hamba dosa. Mungkin Anda pikir dosa bersinah, Anda yang kecil-kecil aja. Kalau Pak Gembala WhatsApp, dibaca nggak? Kalau pemimpin live group kirim WhatsApp, nanti kita live group ya jam 6. Anda udah lihat, jam 12 malam baru bilang, oh sorry ya baru buka. Itu dosa. Di Denpasar banyak yang begitu, saya nggak tahu kalau di sini juga. Jadi dosa itu bukan hanya besar, dosa kecil. Ada yang nagih utang, kita nggak lihat. Oh, 3 bulan kemudian, sorry ya baru baca. Padahal sudah baca 3 bulan lalu. Itu juga dosa. Jadi, kalau kita masih tinggal dalam dosa, kita tuh hamba dosa. Tapi kita perlu yakin betul ingat bahwa kita sudah dibeli dan lunas dibayar. Kita menjadi hamba Yesus Kristus kan.
Maka Tuhan bilang, Tuhan pertegas itu. Kalau kamu berdosa, kamu tuh hamba dosa. Budak dosa. Kamu tidak punya hak berkata tidak pada dosa. Saya alami itu. Saya ingat betul sebelum saya menjadi murid Kristus. Ya, saya rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu. Ya, apalagi kalau perjamuan kudus, saya itu bisa duduk di situ nangis. Tuhan sayang sama saya, nangis. Kemudian hari Senin saya buat lagi yang sama. Terus begitu terus. Sampai tahun 89, saya datang ke KKR, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kemudian saya dimuridkan. Saya percaya kalau kita jadi percaya saja, kita tetap bayi. Kita perlu dimuridkan, supaya bisa menang atas dosa. Kita ngerti penebusan, arti kenapa saya dibeli oleh darah Yesus. Dicabut dari kuasanya iblis, untuk saya menjadi hamba Yesus Kristus. Setiap kita, untuk menang atas dosa cuma satu cara. Berikan hidup kita dibeli oleh darah Yesus itu. Jadi milik Tuhan. Amin. Jadi karena Adam menjual kita kepada setan, kita menjadi budak dosa. Ya. Tapi Yesus datang menebus kita, membeli kita, lunas dibayar. Kita tetap jadi hamba, tapi hamba Yesus Kristus. Tapi Yesus sendiri berkata, kamu bukan lagi hamba, kamu menjadi anak. Jadi Yesus angkat derajat kita. Habis jadi anak, diangkat lagi. Kamu tuh partner kerjaku. Pergilah, jadikan sebuah bangsa murid. Lanjutkan apa yang aku sudah kerjakan. Jadi kasih tahu sebelah saudara, kamu tuh partnernya Tuhan Yesus sekarang. Kenapa begitu? Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Siapa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita bukan lagi hamba. Kita memang hamba Yesus, tapi kita diangkat menjadi anak oleh Yesus. Diadopsi. Bahkan dijadikan rekan kerja. Saya mau tutup dengan 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Kadang-kadang kalau kita baca ini ya sudah. Ya saya bait Roh Kudus. Tapi mari kita coba simak baik-baik. Apa sih maksud daripada kamu adalah bait Roh Kudus? Dan ingat ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, pertama kali dia ciptakan manusia dari debu tanah jadi manusia. Apa yang Tuhan lakukan? Dia hembuskan napasnya. Apa yang dia berikan sebenarnya? Roh Kudus. Ingat ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, dihembuskan napasnya. Apa yang dia berikan? Roh Kudusnya. Dia berikan pada manusia. Perhatikan baik-baik. Kemudian manusia berdosa. Waktu Adam berdosa, dikatakan dia mati. Apa maksudnya mati kalau berdosa? Roh Kudusnya diambil kembali. Jadilah Adam hidup dengan roh manusia. Only roh manusia. Sehingga dia mengembara hidupnya. Dan dalam perjalanan sejarah Alkitab, Roh Kudus sekali-kali datang. Hinggap kepada Daud. Hinggap kepada Saul. Hinggap pada nabi-nabi. Tapi tidak tinggal tetap. Kembali lagi kepada Tuhan. Hanya datang hinggap sebentar. Dia bilang Daud penuh dengan roh Allah. Tapi sementara. Tidak tinggal tetap situ. Rohnya selalu kembali. Kenapa? Tubuh ini tidak layak ditinggali Roh Kudus. Akibat dosanya Adam. Dalam perjalanan. Rencana Bapa untuk mengampuni umatnya. Dia kirim anaknya Yesus Kristus. Ke muka bumi ini. Ya, dia kirim anaknya. Menebus kita. Membeli kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Alkitab berkata, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kerimisi, akan putih seperti salju. Jadi Yesus datang mati di kayu salib. Coba gambar selanjutnya, coba. Lihat ya. Nah, dalam perjalanan sebelum Yesus sampai di sini, apa yang terjadi di sini? Tuhan itu tidak bisa tinggal dalam tubuhnya Adam lagi. Dalam tubuh manusia. Hanya hinggap sebentar. Tapi yang Tuhan tinggal di mana? Di bait Allah aja. Ya, ini nih ruang Maha Kudus ini. Ada tabir yang memisahkan ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Disinilah keberadaan Tuhan. Dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya, tapi bukan dalam tubuh kita. Dia nggak bisa tinggal karena tubuh berdosa. Dia tinggal di mana? Di bait Allah. Ada kerubim di sini yang menjaga. Disinilah Tuhan tinggal. Dia merendahkan dirinya untuk tinggal bersama saya. Aku mau tinggal di tengah-tengah kamu.
Tapi kemudian Yesus datang, mati di kayu salib. Begitu Yesus datang mati di kayu salib, tabirin terbelah menjadi dua. Semua orang bisa masuk ke sini. Tapi yang lebih dahsyat, begitu manusia, Yesus mati di kayu salib, kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi kudus. Menjadi benar, menjadi suci. Setiap orang yang percaya pada Yesus. Dan kalau kita baca selanjutnya, Yesus bangkit dari kematian setelah menebus dosa kita. Selama 40 hari dia berbicara pada orang-orang, kemudian dia naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, 10 hari kemudian hari Pentakosta. Apa yang terjadi setelah hari Pentakosta? Roh Kudusnya dicurahkan kembali kepada manusia. Di dalam tubuh Anda dan saya, disinilah sekarang jadi tempat ruang Maha Kudus. Roh yang diambil tadi dari sini, yang tinggal di dalam bait Allah, dalam gedung, di ruang Maha Kudus ini. Oleh darah Yesus kita disucikan. Dia naik ke surga. Kemudian hari Pentakosta dia curahkan kembali Roh Kudus itu. Jadi sekarang siapapun Anda yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam tubuh Anda, dalam diri Anda, saya nggak tahu tepatnya di mana, tapi dalam diri kita, engkau adalah bait Allah. Ada ruang Maha Kudus, Tuhan tinggal di situ. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Semua kita bisa lakukan. Apalagi melayani orang lain. Apalagi memuridkan orang. Kita pasti bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tadi diambil sudah diberikan kembali. Ada ruang Maha Kudus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Tidak pernah dicabut kembali. Selama-lamanya. Kita dimeteraikan oleh darah Kristus itu. Yaitu apa? Roh Kudus. Setiap Anda ada ruang Maha Kudus. Tempat kediaman Tuhan. Coba lihat orang sebelah saudara. Bilang sama dia, kamu adalah ruang Maha Kudusnya Tuhan. Wow. Jadi, Tuhan Yesus datang. Bahkan, merimain kita hari ini. Merayakan ulang tahun yang ke-31 ini. Ada Roh Kudus di dalam kita. Kita bisa melakukan semua apa yang Tuhan kita perintahkan. Kita sekarang hamba anugerah, hamba Yesus Kristus. Kita bukan lagi hanya orang percaya, tapi orang-orang yang dimuridkan dan akan memuridkan orang lain. Kita perlu memilih kehidupan, mempersiapkan. Kita akan pergi nanti, tapi kita perlu persiapan. Begitulah kerajaan Allah. Persiapkan hidup kita. Dengan apa? Melayani Tuhan. Paling tidak ada orang yang kita sedang muridkan. Setiap minggu paling tidak kita ketemu dengan orang. Untuk berbicara kepada mereka. Membawa sistem kerajaan memenuhi hidup dia. Karena hanya murid yang sanggup lakukan ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu semua. Kita ambil waktu sejenak, kita tundukkan kepala. Izinkan Roh Kudus remind kita. Memberikan peneguhan kepada kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang bukan hanya orang percaya. Tapi kita adalah murid Kristus. Dan kita adalah orang percaya yang dimerdekakan. Dan kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan juga. Menjadi orang yang menang atas dosa. Kita bukan lagi budak dosa. Tapi kita adalah hamba Yesus Kristus. Tetap lebih
Kalau saudara mendengarkan kebenaran ini pada hari ini, isi hati Tuhan, bahwa Tuhan tidak mau kita hanya percaya kepada Dia, tapi Tuhan mau setiap kita bertumbuh dewasa menjadi murid yang melayani bahkan memuridkan orang lain. Kita sudah dimerdekakan, bahkan darah Yesus sudah membeli kita dan lunas dibayar, dan kita dijadikan ruang Maha Kudus, tempat kediaman Roh Kudus. Karena itu hari ini, di hari ulang tahun gereja ini, saya merasakan bahwa Tuhan menantang setiap kita. Tuhan memanggil setiap kita. Berikanlah dirimu untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk pergi membawa kabar baik, untuk memuridkan mereka, menolong mereka, menggeser setiap sistem dunia, sehingga bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itulah alasan Anda dan saya masih tetap hidup sampai hari ini. Karena masih banyak begitu banyak sistem dunia yang menguasai komunitas-komunitas. Anda dan saya dipanggil oleh Tuhan, dipilih, diurapi, diberikan Roh Kudus. Di ruang Maha Kudus adalah tubuh kita sendiri, tempat kediamannya. Sehingga kemanapun kita pergi, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena itu hari ini, di hari ulang tahun gereja ini, ambil waktu saudara untuk evaluasi hidup saudara. Evaluasi hidup kita. Sudahkah saya berjalan dalam kebenaran mengenai hidup saya? Kalau kita sering hanya menghabiskan waktu untuk kepentingan kita, mari di ulang tahun gereja yang kita putuskan, Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya mau memberikan hidup saya menjadi hamba Yesus Kristus, untuk pergi menjadikan murid-murid, menolong orang lain, menggeser setiap sistem dunia. Dan kalau itu saudara yang mendengarkan panggilan Tuhan ini, saudara bisa angkat tangan saudara kepada Tuhan sebagai komitmen saudara di ulang tahun gereja yang ke-31 ini. Tuhan, saya mau bukan jadi bayi tapi tentara Allah. Saya mau Engkau pakai saya Tuhan, bukan hanya sebagai bayi yang percaya, tapi saya mau menjadi laki-laki dan perempuan yang dewasa, yang memuridkan orang lain. Angkat tangan yang tinggi, saya ingin berdoa untuk Anda. Kalau itu engkau mendengar panggilan Tuhan ini, yang merasakan getaran dalam roh saudara, iya saya tahu, saya dipilih Tuhan, saya dipanggil Tuhan. Yes. Mari saya undang saudara maju ke depan, saudara mengangkat tangan. Saya ingin sekali berdoa untuk Anda, menumpangkan tangan pada Anda. Karena ini untuk itulah alasan kita hidup hari ini. Untuk itulah alasan kita mengikuti Dia dan percaya pada Dia. Bukan hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi murid. Mari, saudara maju ke depan, saudara mengangkat tangan maju ke depan. Izinkan Roh Kudus berbicara pada Anda. Mari. Tak peduli masa lalu, Tuhan melihat setiap komitmen kita. tetap memilihku. Yes. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah.
harapan. Beberapa waktu yang lalu di Denpasar ada satu tentara, dia tabrakan dan mengalami satu kecelakaan yang cukup parah dan sudah tidak ada harapan. Tapi kemudian pemimpinnya minta untuk didoakan. Jadi salah satu pastor pergi mendoakan. Dan mujizat terjadi. Besoknya bisa pulang dia ke rumah, sembuh. Dan sejak itu anak ini mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dia memberi diri untuk dimuridkan, dia terlibat dalam kelompok kecil. Saya bilang kadang-kadang hidup yang begitu berharga kita kurang menghargai. Sampai kita mengalami satu hal yang buruk mungkin, baru kita bilang, yes Tuhan, aku memberikan hidup pada Engkau. Nah, Tuhan tidak bekerja seperti itu, selalu seperti itu. Hanya orang-orang tertentu. Tapi saya percaya apa yang tadi saya sampaikan, yang firman Tuhan berkata, tidak perlu U-turn sedikit. Tuhan, apakah saya sedang melakukan apa yang Tuhan mau? Tuhan sedang mencari orang-orang yang haus dan lapar akan Dia. Bahkan pencurahan Roh Kudus sebenarnya itu memberikan kita semangat kembali untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari angkat tangan saudara. Bapa, aku berdoa, Roh Kudus terjemahkan apa yang kami dengar. Hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Terus terngiang-ngiang dalam hidup kami. Bahwa kami bukan bayi lagi. Kami adalah orang-orang yang diperlengkapi. Kami adalah murid-murid. Sehingga lewat hidup kami akan menolong banyak keluarga-keluarga. Banyak pernikahan-pernikahan. Banyak kampus-kampus. Banyak keluarga-keluarga akan dilepaskan dari sistem dunia. Sehingga sistem kerajaan menguasai mereka. Ikut dalam bisnis kami, Tuhan. Aku melepaskan pengurapan itu. Memenuhi setiap jemaat. Siapapun kami dipenuhi oleh urapan yang baru ini. Dan kami akan bawa pulang dalam setiap area kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk saudara, Tuhan memberkati. Oke, kita akan tiup lilin ulang tahun gereja.
Mari semua pemimpin bisa maju ke depan. Jemput Pak Gembala, saudara. Ayo, Pak PRJ. Mana? Pak Niko mana? Ayo. Ayo sini, kesini semua, sini. Sini kok. Iya. Dibakar sudah. Calvin, bakar Calvin. Ya. Ayo, Bapak Ibu silakan berdiri sama-sama kita mengucap syukur. Lagu apa? Pakai nyanyi dulu kata. Pastor minta nyanyi. Happy birthday. Kita make a wish dulu ya. 1 menit. Ya, no. Sini yuk. Make a wish dulu 1 menit ya. Apa yang saudara harapkan di tahun ini terjadi, bahkan untuk gereja ini ya. Atau Pak Paul mau sampaikan sesuatu juga sebelum kita tiup? Sampaikan wish-nya apa? Tak terasa kita sudah berada di angka 31. Amin. Banyak hal yang sudah terjadi, Ya. dan itu membuat kita akan semakin mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan usia yang 31, kalau kita melihat angka 3 dan 1 adalah 3 membuat kita menjadi 1, Ya. dan 1 membuat kita semakin mengerti bahwa ada tujuan dan rencana Tuhan. Amin. Dan saya percaya di usia 31, seperti apa yang disampaikan oleh Pastor Dedi tadi, bahwa ini adalah waktunya kita untuk kita melihat dengan matanya Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menguatkan iman kita lewat firman yang ada di dalam kehidupan kita. Dan firman itu akan menuntun kita. Firman-Nya akan memberi kita kekuatan, kemampuan Yes. untuk kita masuk di tahun yang baru ini. Tahun anugerah Tuhan. Karena itu saya percaya di usia yang 31 ini ada hal yang baru yang Tuhan sedang persiapkan bagi kita. Saya mengajak, mari kita bersama-sama
berpegang tangan untuk kita berjalan bersama dengan arahnya Tuhan, Ya. dengan tuntunannya Tuhan. Tuhan telah memberikan tempat ini karena ada satu maksud dan tujuan Tuhan, bahwa kemuliaan Tuhan semakin bersinar lewat kehidupan kita, Ya. lewat gereja kita, Gereja Ebenezer Manado. Apakah kita siap? Amin. Di dalam Yesaya 60 dikatakan, bangkit, Amin. sebab terang Tuhan bersinar atas kita. Jangan melihat keadaan kita sekarang, tetapi mari kita bersama-sama bangkit. Karena tidak ada cara lain selain kita bangkit. Karena ada kekuatan Tuhan berikan kepada kita untuk melihat kota ini, untuk melihat Minut, untuk melihat Sulawesi Utara. Amin. Amin. Oke. Terima kasih. Silakan ditiup sudah ya. Ayo. Satu, dua, tiga. Mari kita ambil waktu doa secara khusus buat ulang tahun ini ya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat tahun yang ke-31 ini yang Tuhan percayakan pada gereja ini, pada Pastor Opol dan ibu dan seluruh jemaat. Ada perkara-perkara yang baik yang sedang kau kerjakan. Bab demikianlah firman Tuhan. Di waktu-waktu ke depan, aku Tuhan akan membuat Mazmur 133 hidup di dalam gereja ini. Di mana engkau duduk diam bersama dalam kesatuan. Tuhan akan memerintahkan berkat datang pada engkau. Bahkan hal-hal yang mustahil akan terjadi, seperti embun dari gunung Hermon yang impossible, terlalu jauh, tapi karena Tuhan itu sanggup terjadi. Dan demikian juga akan terjadi perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan. Dan di waktu-waktu ke depan Tuhan katakan, Tuhan akan memaksimalkan setiap potensi setiap orang. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, mereka bukan hanya sebagai pegawai negeri, tapi mereka jadi kesaksian di tempat pekerjaan mereka. Ada banyak aparat pemerintah akan join dalam gereja ini. Mereka akan ditolong, akan dimuridkan, sehingga gereja ini akan menjadi gereja yang memuridkan kota ini. Demikian firman Tuhan. Bahkan Tuhan akan menambahkan dari aparat pemerintahan, dari TNI, Polri akan datang ke tempat ini. Engkau akan berjumpa dengan mereka. Karena apa? Karena setiap jemaat yang mempunyai satu talenta khusus akan dimaksimalkan oleh Tuhan. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Engkau yang sebagai businessman, sebagai pengusaha, engkau akan bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang takut akan Tuhan. Engkau akan memuridkan mereka, dan di dalam gereja ini akan penuh dengan berbagai macam orang. Orang itu businessman, orang-orang pengusaha, orang-orang dari TNI, Polri, dari aparat pemerintah akan penuh di gereja. Bahkan kampus-kampus akan dijangkau. Kenapa? Karena setiap anak-anak di kampus ini akan dimaksimalkan oleh Tuhan. Tuhan akan membuka setiap pintu-pintu perjumpaan-perjumpaan ilahi terjadi lewat hidup setiap jemaat, akan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, aku yang mulai pekerjaan ini dalam hidupmu, aku akan meneruskan sampai pada akhirnya. Benar, aku sendiri akan membuat setiap roh dalam engkau untuk bangkit, untuk merebut tempat engkau, merebut posisi engkau, merebut panggilan engkau yang iblis coba untuk mengkaburkan itu. Demikian firman Tuhan, aku Tuhan akan mendatangi engkau satu persatu dan akan mengobarkan kembali, sehingga engkau berkata, biarlah rohku bernyala-nyala dan melayani Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur apa yang Pastor Opol dan ibu bersama tim pimpinan sudah dibangun di tempat ini. Engkau sendiri akan meneruskan sampai pada akhirnya. Benar, this is not about us, Lord. Ini about engkau, mengenai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi gereja ini, Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi setiap jemaat di dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat ulang tahun ya.
Bless you ya.